Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam perkuliahan seri kewirausahaan. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang rencana bisnis atau business plan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini adalah bagaimana agar kita mampu membuat suatu rencana bisnis dengan menuangkan ide-ide bisnis dalam bentuk dokumen sederhana yang tertulis. Setiap orang yang ingin membangun bisnis, mereka selalu dihadapkan dengan rencana bisnis atau business plan yang harus dibuat sebelum mereka melangkah lebih jauh dalam kegiatan bisnis mereka. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan rencana bisnis atau business plan? Nah, di sini bisa kita lihat pertimbangan dalam pembuatan bisnis plan itu. Yang pertama adalah resiko bisnis, resiko yang dihadapi oleh suatu bisnis atau usaha yang akan direncanakan dapat dituangkan dengan detail melalui peramalan-peramalan dari sisi ekonomi, keamanan, pesaing, dan lain sebagainya. Sehingga nanti itu akan dengan mudah dapat diperhitungkan hal-hal yang akan menjadi hambatan suatu bisnis. Yang kedua adalah kerumitan proses produksi dan transaksi bisnis. Nah, ini pertimbangan yang kedua, perlu dipertimbangkan bagaimana proses produksi yang akan dilakukan di dalam suatu usaha, apakah menggunakan mesin atau menggunakan tenaga manusia misalkan. Pertimbangan ketiga adalah pembaca dari rencana bisnis. Nah, tentu bisnis plan ini harus dibuat dengan menarik karena memang nanti itu pertimbangannya adalah siapa pembaca dari rencana bisnis tersebut. Misalkan kita ingin agar meyakinkan para investor yang akan menanamkan modalnya pada bisnis yang akan kita jalankan. Yang keempat adalah merupakan langkah awal menjadi seorang wirausaha. Yang terakhir adalah alat bantu dalam mensistematiskan logika bisnis, menuangkan ide atau gagasan yang kemudian seperti apa logika dalam menjalankan bisnis tersebut secara realistis. Apa perbedaan antara rencana bisnis dengan perencanaan bisnis? Nah, di sini dapat adik-adik lihat perbedaan dari kedua hal tersebut dari sisi dimensi, ada waktu, kompleksitas, struktur, dan jangka waktu. Nah, misalkan rencana bisnis atau business plan, bila kita lihat dari dimensi waktu, rencana bisnis ini fokus pada pembentukan organisasi baru, apakah itu manufaktur ataupun jasa. Nah, kemudian kalau dalam perencanaan bisnis ini lebih kepada pengembangan organisasi. Nah, itu yang dari sisi dimensi waktu. Nah, kalau dari sisi dimensi kompleksitas, tentu perencanaan bisnis ini sangat kompleks dan holistis. Mengapa? Karena memang perencanaan bisnis ini bermuara pada suatu usaha yang sudah pernah dijalankan atau sedang berlangsung atau berjalan. Nah, kalau yang rencana bisnis seperti di awal ini adalah pembentukan organisasi baru, jadi lebih sederhana. Nah, kembali ke perencanaan bisnis, apa tujuannya membuat perencanaan bisnis dengan kondisi perusahaan yang sudah berjalan? Nah, tentu barangkali di sini untuk menambah modal, sehingga perlu dibuat perencanaan bisnis agar perusahaan juga menjadi bankable, lebih diterima oleh perbankan. Kalau dari sisi dimensi struktur, rencana bisnis itu fokus pada tiga hal utama, yakni ide atau gagasan bisnis, marketing, dan finansial atau sumber modal. Sedangkan perencanaan bisnis ini lebih menyeluruh, mencakup semua pengembangan struktur dan fungsi organisasi, sumber daya yang ada di dalam organisasi.
Nah, seperti pernah kita singgung sebelumnya bahwa di dalam manajemen sumber daya manusia itu, sumber daya yang ada di dalam organisasi itu dikenal dengan istilah 5M, yakni man, money, method, material, dan mesin. Nah, itu sumber daya yang ada di dalam suatu perusahaan yang digerakkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya, yaitu efektif dan efisien untuk menambah nilai tentunya. Nah, yang terakhir adalah dari sisi jangka waktu. Bisnis plan itu perencanaan jangka waktunya pendek, yakni 3-7 tahun, sedangkan perencanaan bisnis ini perencanaan strategis jangka panjang lebih dari 10 tahun. Apa itu business plan atau rencana bisnis? Rencana bisnis atau business plan adalah rencana untuk mengubah ide bisnis menjadi suatu kesempatan atau peluang bisnis yang nyata. Pengaturan atau pengendalian resiko dan pemberian upah serta waktu yang tepat untuk menerapkannya sehingga dapat menghasilkan profit yang hendak dicapai oleh perusahaan. Dengan kata lain, rencana bisnis itu dokumen tertulis yang merinci seluk-beluk usaha atau bisnis. Salah satu manfaatnya adalah sebagai jembatan antara ide atau kondisi saat ini dan kondisi masa depan. Itu salah satu manfaat dari kita membuat rencana bisnis. Rencana bisnis itu juga mencakup informasi saat ini, kebutuhan mendatang, dan hasil yang diharapkan dari bisnis baru tersebut. Nah, ini kira-kira gambaran tentang rencana bisnis. Jadi itulah diperlukan merancang suatu rencana bisnis dengan rencana atau dengan format yang tepat dan menyertakan materi perencanaan bisnis yang komprehensif sehingga kita memiliki panduan yang kuat dalam menjalankan bisnis. Rencana bisnis juga membuat tujuan dan prioritas bisnis kita menjadi lebih jelas. Nah, rencana bisnis yang baik seperti apa, teman-teman? Ini bisa kita lihat singkat dan padat. Jadi poin-poin penting itu langsung saja bisa dituangkan, terorganisir rapi dengan penampilan yang menarik. Kemudian juga berisi rencana yang menjanjikan, bukan PHP, tapi secara realistis memang itu rencana yang menjanjikan. Kemudian hindari melebih-lebihkan proyeksi atau prediksi dari perkembangan usaha. Kemudian kemukakan resiko-resiko bisnis yang signifikan. Kemukakan juga tim yang ada itu terpercaya dan efektif, fokus, kemudian target pasar yang jelas dan spesifik. Ini poin-poin penting, isi-isi yang baik untuk dituangkan di dalam suatu rencana bisnis. Nah, kemudian hal mendasar, yakni awali dengan gagasan atau ide bisnis. Karena gagasan atau ide bisnis tersebut sebagai jawaban, buktikan bahwa Anda adalah orang yang tepat yang dapat memberikan solusi atau mengelola bisnis yang akan direncanakan. Kemudian itu bagian dari cara yang menghasilkan keuntungan, siapa pembeli produk dan dana untuk memulai bisnis. Ini hal mendasar yang perlu ada di dalam bisnis plan. Nah, kemudian bagian utama rencana bisnis, di situ ada konsep bisnis, kemudian pasar, ada rencana keuangan. Nah, ini bagian utama. Misalkan konsep bisnis, bidang industri, struktur bisnis, penawaran produk atau jasa, dan cara mensukseskan bisnis.
gambaran pasar, siapa konsumen potensial, itu juga perlu dituangkan secara rinci. Apa alasan orang melakukan pembelian, kondisi pesaing pada bisnis yang akan dimasuki, nah posisi dalam persaingan. Data awal untuk melakukan riset pasar ini bisa diperoleh dari media, kemudian dari data statistik, data primer, itu bisa diolah untuk bisa menjadi gambaran awal seperti apa bentuk pasar yang akan dimasuki. Nah, kemudian kalau rencana keuangan ini estimasi pendapatannya sama BEV-nya seperti apa, jadi akan realistis terlihat. Komponen rencana bisnis itu ada ringkasan eksekutif atau abstrak, misalkan di dalam karya tulis ilmiah, kemudian deskripsi atau gambaran bisnis atau perusahaan, kemudian rencana pemasaran atau strategi pemasaran yang akan digunakan, analisa persaingan, jadi apakah akan memasuki pasar sebagai pendatang baru, sebagai followers, atau malah memasuki pasar langsung ingin bersaing dengan kompetitor yang sudah lebih dulu ada pada pasar. Rencana desain dan pengembangan, rencana operasi dan manajemen, analisis rencana keuangan. Ada 7 pointer yang bisa digunakan untuk membuat komponen rencana bisnis. Ringkasan eksekutif apa saja yang perlu kita tuangkan? Seperti abstrak pada karya tulis ilmiah, tentu ringkasan eksekutif ini poin-poin utama yang nanti bisa menarik siapapun yang membaca bisnis plan tersebut. Jadi misalkan kita ingin memperoleh investor itu tidak akan membaca bisnis plan kita seluruhnya, pasti yang akan dilihat adalah abstraknya atau ringkasan eksekutif. Karena dari abstrak atau ringkasan eksekutif itu kita sudah bisa melihat seperti apa isi dari bisnis plan itu seterusnya. Karena ringkasan eksekutif ini kan memuat konsep bisnis, misi dari perusahaan, apakah produk atau jasa yang akan dikembangkan, gambaran daripada kompetitornya, target dan ukuran pasar, strategi pemasaran, manajemen dan keuangan. Nah, ini poin-poin penting yang perlu dituangkan secara singkat. Mungkin cukup hanya 1 lembar karena dalam bentuk ringkasan eksekutif. Yang kedua adalah gambaran perusahaan, identitasnya, nama, lokasi, badan hukum, apakah dia UD, CV atau PT. Nah, visi dan misi perusahaan seperti apa? Nah, visi ini adalah mimpi dari suatu perusahaan atau organisasi, sedangkan misi adalah cara mewujudkan mimpi atau visi tersebut. Jadi visi ini singkat, padat, jelas. Nah, misi ini merupakan upaya yang tertulis secara sistematis untuk mewujudkan visi tadi. Kemudian gambaran sekilas tentang produk atau jasa. Nah, bisa di sini dituangkan fungsi utama dari produk atau jasa tersebut, kemasannya, logonya, warnanya. Nah, itu bisa dituangkan. Nah, kemudian perkembangan sampai saat ini dari sisi kompetitor, dari sisi produk itu sendiri, kemudian status hukum dan kepemilikan. Rencana pemasaran atau strategi pemasaran perlu dituangkan tren dan pertumbuhan pada industri sejenis, tentunya pada industri yang akan kita masuki. Kemudian seperti apa gambaran pasarnya, apakah masih ada peluang kita memasuki pasar. Nah, jadi ukuran dan tren pasar, peluang strategis, target pasar, karakteristik pasar. Nah, jadi di sini perlu juga kita tentukan dari awal ukuran pemetaan dari ceruk pasar yang akan kita masuki. Misalkan setelah kita melakukan analisa,
kita umpamakan seperti kue, beberapa dari 100% kue itu persentase dari yang sudah dimasuki atau dimiliki oleh kompetitor berapa persen, dan berapa jumlah pemain yang ada di dalam pasar tersebut. Di situ nanti kelihatan berapa persen sisa ceruk pasar yang bisa kita masuki. Nah, kalau misalkan kita melihat persaingan dalam perusahaan rokok, misalkan di situ ada segmen mile, ada Sampurna Mile, Kelas Mile, LA Mile. Nah, di situ bagian kompetitor yang bermain di segmen rokok lotar low nikotin. Nah, kemudian bagaimana dengan ceruk pasar yang ada di rokok kretek misalkan. Jadi ini dalam konteks kategori rokok saja udah kelihatan ceruk-ceruk dengan segmen-segmen yang ada. Itu perlu dituangkan secara rinci agar kita bisa melihat siapa pesaing-pesaing kita, posisi dalam persaingan, distribusi pangsa pasar, kelebihan kita dibandingkan pesaing. Rencana, desain dan pengembangan, tujuan usaha jangka panjang, strategi, sasaran dan jadwal pencapaian atau milestone, evaluasi risiko dan exit plan. Plan B manakala kita dalam pengembangan misalnya. Yang keenam adalah rencana, operasi dan manajemen, fasilitas, proses produksi, pengendalian persediaan, pasokan dan distribusi, research development atau pengembangan produk, kemudian kontrol keuangan, tim manajemen, konsultan, lain-lain. Nah, ini rencana operasional dan manajemen. Jadi perlu kita tuangkan juga fasilitas yang akan kita gunakan dalam operasional, termasuk proses produksi dan seterusnya. Nah, poin ketujuh adalah analisis rencana keuangan. Kita harus tuangkan proyeksi pendapatan, proyeksi aliran kas, neraca, sumber modal dan penggunaannya, dan dasar-dasar atau asumsi yang digunakan, perhitungan BEP, payback period, IRR, dan net present value. Ini juga perlu dituangkan secara rinci agar kelihatan berapa sumber dana yang kita butuhkan. Selain itu ada lampiran-lampiran yang perlu kita masukkan juga di dalam rencana bisnis, bentuk kontrak kerja dengan klien atau dengan investor, kemudian rekomendasi, apakah kita memiliki rekomendasi dari umpamanya dari perusahaan-perusahaan lain yang memang pernah kita bekerja sama, kemudian foto-foto, rincian keuangan dan resume. Rencana bisnis yang baik harus rapi, menarik, tidak terlalu banyak, bisa 10-20 halaman, ada halaman muka dan judul, bisa dijilid spiral atau dijilid buku dengan cover yang bagus, ada ringkasan atau summary dan daftar isi. Jadi itu beberapa hal tentang rencana bisnis sebelum kita melakukan suatu bisnis. Baik, itu saja yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.